laptop anakku nggak tahu. Oke, selamat malam adik-adik. Kebetulan hari ini saya kosong, jadi saya karena ada kosong, jadi saya ajukan apakah kita bisa isi malam ini, karena besok atau lusa mungkin kita nggak tahu jadwal kita. Jadi saya tadi izin mengganggu malam istirahat kalian. Baik Dek, kita mulai ya. Materi kita tentang tata laksana trauma kepala atau pasien trauma kepala di UGD. Seperti yang kita ketahui bahwa trauma trauma kepala itu di sini juga berlaku istilah time is brain. Mungkin sering kita dengar time is money, tapi di bahasa Arab juga ada istilah time is brain, di mana waktu merupakan sangat penting untuk melakukan waktu untuk perbaikan si otak, ya. Jadi waktu yang kita dapatkan sangat berguna untuk tata laksana pasien kita yang mengalami trauma kepala. Jadi trauma kepala itu ada trauma primer, yaitu jika kejadiannya yang pertama kali terjadi saat kepala kena bentur. Apakah itu kena bentur pukulan atau kena terbentur jalan atau benda keras lainnya. Maka itulah yang disebut dengan trauma primer. Terus ada juga istilah trauma sekunder, yaitu kondisi pasien yang memperberat trauma primer tadi. Umpamanya kondisinya pasiennya punya tekanan darah tinggi, hipertensi. Nah, kondisi hipertensi ini dapat memperberat trauma primer sehingga dia menjadi trauma sekunder. Atau keadaan hipotensi atau keadaan hipoksia. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya trauma sekunder pada otak. Jadi peran kalian insya Allah nanti di UGD atau di puskesmas perawatan atau di dimanapun kalian menjadi tombak di terdepan, kalian dapat menentukan, dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien tersebut. Jadi kinerja otak kita ini dapat berfungsi dengan baik, itu sangat tergantung dari suplai dari tubuh, suplai darah dari jantung, suplai oksigen dari paru, yang suplai makanan yang sampai ke otak. Jadi itu sangat menentukan dari kinerja otak kita. Apabila ada gangguan suplai tersebut, apakah suplai aliran darah yang membawa oksigen atau yang membawa nutrisi untuk otak, maka dapat menyebabkan menurunnya kinerja otak. Jadi trauma di tubuh yang lain, selain trauma kepala, trauma tubuh lain juga dapat menyebabkan berkurangnya suplainya, trauma pada abdomen, trauma pada anggota ekstremitas yang lain. Nah, jadi untuk kita menilai kinerja otak supaya dapat baik, maka kita harus pastikan bahwa organ tubuh yang lain juga berfungsi dengan baik. Kita mengenal ada istilah doktrin Monroe-Kili, ya.
Nah, doktrin Monroe-Kili ini berlaku hukum bahwa volume kranium, volume tengkorak kita yang mana berisi darah, berisi cairan otak, berisi parenkim otak, itu harus seimbang, dalam keadaan seimbang. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara volume dengan isinya, disitulah berlaku doktrin Monroe-Kili, yaitu apabila ada penambahan volume, umpamanya selain dari volume ini, umpamanya volume darah, volume cairan otak, dan volume parenkim otak, maka akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial, di mana diperkirakan bahwa volume otak itu kurang lebih 70%, volume darahnya kurang lebih 15-20% yang dapat bersifat fluktuasi. Begitu juga cairan cerebrospinal, 15-20% juga dapat berfluktuasi. Nah, ya ini tadi gambaran bahwa adanya volume otak, ada volume pembuluh darah arteri, darah vena maupun cairan otak. Kalau di sini sih ini tidak menunjukkan proporsionalnya ya, karena harusnya brain ini volumenya lebih besar dibanding cairan otak maupun vena. Nah, ini dalam keadaan tekanan darah normal. Dalam keadaan ICP itu intracranial pressure normal. Tapi kalau umpamanya ada sesuatu massa ini dapat berupa massa perdarahan, dapat berupa udem cerebri, dapat berupa tumor atau udara di dalam tengkorak, maka dia akan mengganggu keseimbangan dari volume otak, arteri, vena, dan cairan otak ini. Maka yang pertama dikorbankan supaya dapat tekanan intrakranialnya tetap seimbang, karena seperti yang dibilang dalam hukum Monroe-Kili tersebut, maka yang pertama dikurangi, yang dikorbankan adalah vena, darah vena, volumenya dikurangi, dan cairan otak juga volumenya dikurangi. Ini untuk supaya terjadinya keseimbangan volume tengkorak dan isi volume tengkorak tersebut. Nah, pada suatu saat di mana massanya yang tadi itu apakah berupa perdarahan yang di luar atau tumor atau udem cerebri atau ini sangat banyak melebihi kapasitasnya, yaitu untuk yang dikorbankan yaitu umpamanya LCS 75 mili, venanya 75 sekitar 155 mili, 150 mili, maka otak atau tubuh akan mengalami dekompensasi lagi, sudah nggak mampu lagi untuk mengkompensasi keadaan tersebut, sehingga terjadilah kematian pada pasien tersebut. Nah, peningkatan intrakranial pressure atau tekanan intrakranial yang meningkat ini merupakan lingkaran setan. Kadang saya menyebutnya lingkaran setan, karena dengan meningkatnya intrakranial pressure maka akan menyebabkan otak itu mengalami iskemik, ada gangguan iskemia. Nah, karena otak butuh darah yang cukup karena dia iskemik, jadi dia melakukan vasodilatasi pembuluh darah. Maksudnya supaya aliran darah ke otak itu banyak yang mengalir, karena si parenkim otak mengalami iskemik. Nah, vasodilatasi ke otak ini karena aliran darah banyak ke otak mengalir, maka menyebabkan bertambahnya intrakranial pressure atau tekanan intrakranial. Nah, itu terjadi terus-menerus sampai di mana tadi kalau bila ada peningkatan intrakranial maka akan dikorbankan cairan LCS, volumenya dikurangi, venanya dikurangi,
agar dapat mengkompensasinya. Tapi apabila terus-menerus hal ini terjadi sehingga tadi tubuh sampai mencapai tahap dekompensasi, tidak mampu lagi untuk melakukan balance terhadap tekanan intrakranial. Nah, sedangkan kalian di UGD kalian punya kewajiban, kalian punya prinsip utama nanti bahwa penanganan pasien yang trauma kepala di UGD adalah mencegah trauma kepala primer jangan sampai terjadi dan mengidentifikasi adanya trauma sekunder, yaitu yang kita ketahui adalah trauma, yaitu kondisi pasien yang dapat memperberat keadaan trauma kepala primer. Jadi seorang dokter harus dapat mengetahui, mengidentifikasi bahwa pasien ini dalam ancaman trauma kepala sekunder juga. Ya, jadi target penanganan pasien trauma di UGD untuk seorang dokter yang berjaga yaitu memberikan resusitasi yang efektif. Resusitasi yang bagaimana? Apabila dia ada hipoksia, maka kita berikan oksigen. Apabila tensinya rendah, maka kita pasang infus untuk memberikan cairan. Apabila ada perdarahan di anggota tubuh, di anggota gerak, maka kita hentikan perdarahan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan resusitasi yang efektif. Terus kita memberikan tata laksana segera apabila ada trauma ekstrakranial. Maksudnya trauma ekstrakranial ini trauma di luar kepala, artinya apakah ada trauma torak, trauma abdomen, atau trauma ekstremitas yang lain. Agar mencegah tadi timbulnya trauma sekunder pada otak. Dan kita menilai berat ringan trauma kepala, bagaimana GCS-nya, bagaimana, dan mengidentifikasi yang memiliki komplikasi, yang pasien-pasien yang memiliki komplikasi terhadap intrakranial. Jadi kalau dalam trauma kepala itu nanti ada dibagi istilahnya cedera kepala ringan, CKR, cedera kepala sedang, cedera kepala berat berdasarkan GCS atau Glasgow Coma Scale yang kita lakukan pemeriksaan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko pada penderita trauma kepala. Ini juga kita harus menilai faktor-faktor ini. Satu, gangguan jalan napas ada enggak pada pasien yang kita tangani, ini mengalami gangguan jalan napas enggak, atau ada gangguan ventilasi. Bagaimana kita menilainya? Tentu kita menilai bagaimana frekuensi napasnya, normal atau tidak, cepat atau tidak, bagaimana polanya, apakah ada pola-pola napas yang tidak normal, umpamanya ada pernapasan Kussmaul atau pola pernapasan yang lain, ya. Terus kita menilai juga saturasinya, bagaimana saturasinya, apakah dengan napas normal ini saturasinya maksimal, bagaimana gerak dadanya, ya. Terus kita juga menilai bagaimana sirkulasinya, tekanan darahnya, hipotensika sebelum sampai ke rumah sakit, atau hipertensika. Terus juga kita menilai tanda-tanda adanya peningkatan tekanan intrakranial. Karena tanda-tanda peningkatan intrakranial itu juga dapat kita nilai. Ini kondisi-kondisi ekstrakranial yang tadi dapat menyebabkan
dapat menyebabkan ini gangguan pada trauma kepala. Kondisi ekstrakranial yang bagaimana? Salah satunya hipotensi di sini ya, hipoksia, anemia, hipokapni, hiperkapni, hipoglikemia, hiponatremia. Nah, kondisi-kondisi ini, yang kondisi ekstrakranial ini dapat menyebabkan gangguan, dapat memberikan efek pada otak, dapat berupa otaknya menyebabkan otaknya iskemi atau karena hipoksia, atau otaknya menjadi udem cerebri. Nih, ini adalah protokol penanganan kita di UGD. Mungkin ini akan disampaikan lebih rinci nanti oleh Dr. Joan ya, karena dia akan memberikan primary survey dan secondary survey ya. Jadi protokol penanganannya pada survei primer atau primary survey dan resusitasi ya, kita lakukan evaluasi dan stabilisasi fungsi vital. Yang disebut fungsi vital di sini kita melihat nasnya, tekanan darahnya, ya, tekanan darah, nadinya bagaimana, napasnya, suhunya. Nah, ada nggak yang bermasalah? Kalau umpamanya ada yang bermasalah, nadinya cepat, kenapa nadinya cepat? Kesakitankah atau volume intravaskulernya berkurang karena ada perdarahan atau karena faktor lain? Ya, jadi harus kita evaluasi tanda vitalnya. Dan kita melakukan identifikasi dan tata laksana awal trauma yang mengancam nyawa. Nah, trauma yang mengancam nyawa bagaimana? Umpamanya napas yang tidak adekuat, ya itu bisa menyebabkan ancaman nyawa karena bisa hipoksia ya, atau adanya trauma yang menyebabkan perdarahan hebat. Nah, perdarahan hebat itu, trauma itu harus segera dilakukan tata laksana awal. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan di survei primer, kita baru bisa, kita harus memastikan ini selesai dulu evaluasinya ini, baru kita melangkah pada langkah selanjutnya itu, yaitu secondary survey dan stabilisasi ya. Jadi kita setelah kita lakukan primary survey, baru kita melanjutkan pada secondary survey, yaitu mengevaluasi klinis secara menyeluruh dan kita mengidentifikasi semua trauma, memastikan stabil semua fungsi vital. Jadi yang di awal tadi primary survey kita, setelah kita evaluasi, kita lakukan resusitasi kalau umpamanya ada, umpamanya dia hipotensi, kita berikan cairan, kita evaluasi lagi tekanan darahnya, evaluasi lagi nadinya, udah cukup atau belum. Nah, setelah kita itu, kita evaluasi lagi menyeluruh, head to toe, dan menilai adanya, tetap menilai, memastikan bahwa fungsi vital itu tetap berfungsi dengan baik. Nah, baru kita melakukan definitif terapi. Setelah primary survei, secondary survei, definitif terapi. Dan di definitif terapi ini kita membuat keputusan pasti pada pasien kita yang kita tangani ini. Apakah pasien kita ini sudah layak dirawat di ruang biasa atau harus dirawat di harus dirawat di ruang ICU atau pasien ini harus masuk ke kamar operasi. Nah, di sini di definitif ini, di penanganan definitif atau terapi definitif ini kita putuskan. Jadi kita juga harus tahu masalah-masalah yang mengancam nyawa, ya. Masalah-masalah yang mengancam nyawa. Apa masalah yang mengancam nyawa? Harus kita ketahui. Satu, adanya gangguan jalan napas. Yang kedua, ketidakmampuan bernapas. Yang ketiga, kehilangan darah dan trauma kepala. Inilah
masalah-masalah yang dapat mengancam jiwa seseorang atau mengancam nyawa seseorang. Nih, jadi ini menggambarkan bahwa penanggulangan yang cepat dan tepat, kita harapkan tentunya kalau kalian di UGD ya, penanggulangan yang cepat dan tepat di UGD ini akan sangat membantu pada pasien yang kita hadapi. Jadi adanya kesiapsiagaan tim UGD, triase, kita lakukan survei primer, terus melakukan resusitasi bila perlu, dan evaluasi lagi, baru kita lanjutkan survei sekunder, dan kita lanjutkan dengan pemantauan berkelanjutan dan terapi definitif. Ya. Nah, pada pemeriksaan awal atau primary survei, maka cukup kita menanyakan singkat kenapa pasien ini umpamanya tabrakan motor lawan motor, maka bisa kita bayangkan bahwa kondisi trauma yang terjadi kemungkinan besar begini. Atau kalau dia tabrakan diserempet motor, oh kita bisa membayangkan bahwa mungkin tingkat fatalitasnya sekian. Atau umpamanya motor sama mobil, tentu beda dengan yang kasus-kasus sebelumnya. Maka kita perlu anamnesanya singkat aja, nggak usah mendetail apakah riwayat hipertensi langsung ditanyakan di situ, apakah dari riwayat DM, adakah penyakit yang begini di keluarga, enggak. Tentu kita anamnesanya anamnesa ke arah trauma. Dan kita menilai kondisi awal yang mengancam nyawa tadi di saat penilaian di primary survei ini, pemeriksaan awal ini, dan kita menilai juga status neurologisnya. Apakah pasien ini dalam ancaman nyawa akibat kelainan ekstrakranial yang tadi yang kita sebutkan tadi, atau kita lihat juga menilai juga berat ringannya trauma kepalanya berdasarkan GCS. Terus kita juga nilai pasien ini adakah penurunan fungsi neurologis yang cepat. Umpamanya tadi pasien masuk masih dalam keadaan CM, kompos mentis, GCS 15, masih diajak kontak, tapi setengah jam kemudian kok sudah ngorok, udah nggak ditanya, udah nggak bisa nyambung lagi, nggak kontak lagi. Nah, ini harus kita pastikan di UGD. Nah, sekali lagi, tentang kalian harus tahu tentang ABC, yaitu Airway, Breathing, and Circulation. Nah, pada sirkulasi survei primer, maka kita menilai jalan napasnya harus baik. Kalau memang pasien itu tidak sadar dan tidak baik jalan napasnya, umpamanya sampai dia ke GCS-nya 8, maka mungkin perlu kita putuskan untuk dilakukan intubasi. Nah, untuk membebaskan jalan napas lain selain intubasi, ada juga menggunakan krikotiroidotomi. Ini dengan tindakan bedah juga, tracheostomi juga bedah. Mungkin yang lain dapat yang bukan bedah, ya, yaitu dengan menggunakan OPA, oropharyngeal airway, atau MAYO, ada istilahnya yang lain ya. Nah, untuk B-nya pernapasan atau ventilasi, maka pernapasan pasien itu kita nilai apakah sudah cukup dia mendapatkan oksigen. Sudah cukup belum pasiennya mendapatkan oksigen? Kalau sudah cukup, maka kita dapat menilainya dari saturasi oksigen pasien tersebut. Terus yang C-nya yaitu circulation. Tentu kita menghindari pasien yang kita tangani jangan sampai dia jatuh ke dalam shock. Kita harus waspada pasien ini tekanan darahnya bagaimana di awal. Apakah dia masuk di awal dalam keadaan hipotensi atau shock? Terus adakah perdarahan? Karena siapa tahu hipotensinya karena atau shocknya karena ada perdarahan. Nah, jadi kita selesaikan dulu primary survey ini, baru kita masuk ke secondary survey.
Ya, jadi kita belum melakukan secondary survei sebelum primary survei kita selesaikan dengan baik. Terus kita lanjutkan menilai menilai apakah ada jejas sekaligus di kepala, menilai keadaan GCS-nya dan tanda-tanda tekanan intrakranialnya, tanda lateralisasi, adakah kejang, pasiennya sadar atau disorientasi atau tidak. Nah, ini harus kita nilai sekaligus di primary survey. Nah, untuk penanganan airway, jalan napas, kita ketahui bahwa sumbatan jalan napas ini merupakan pembunuh tercepat. Ya, ini ingat, pembunuh tercepat. Maka ini dapat disebabkan oleh adanya benda asing, trauma di wajah atau di leher, fraktur laring, trakea, maupun aspirasi muntahan. Nah, ini yang dapat mengganggu dari airway. Terus bagaimana cara membebaskan airway dengan baik? Maka biasanya kita menggunakan alat-alat. Biasanya pada pasien yang tidak sadar, di mana pangkal lidahnya jatuh ke arah belakang ke posterior, yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas, maka apakah adanya juga sekret atau darah, muntahan, maka biasanya kita harus melakukan dengan suction. Dan untuk menahan lidahnya jatuh ke belakang, maka kita pasang mayo atau OPA. Nih, kita dapat mengontrolnya airway ini supaya tetap baik, yaitu dengan OPA atau nasofaring airway atau endotracheal intubation, cricothyroidotomy atau tracheostomy. Ini yang kita gunakan untuk mengontrol airway supaya tetap baik. Untuk breathing dan ventilasi, syarat untuk terjadinya napas yang baik atau ventilasi yang baik, maka diperlukan adanya dinding dada yang baik, paru-paru yang berfungsi dengan baik. Dinding dada ini dibentuk oleh otot-otot interkostal, sama kosta, sama sternum. Dan diafragma yang berfungsi dengan baik. Nah, ini ketiga komponen ini harus berfungsi baik kalau supaya dapat melakukan ventilasi dengan baik. Nah, masalah yang sering terjadi di daerah breathing ini biasanya terjadi karena adanya iga. Fraktur iganya mengalami patah atau fraktur. Terus kalau dia frakturnya multiple dan segmental, dapat mengakibatkan ada istilah flail chest. Silakan nanti kalian cari apa itu flail chest. Nah, selain itu, selain di komponen iganya, pada komponen parunya sendiri, parenkim paru, yaitu terjadinya kontusio, adanya perdarahan pada jaringan paru, sehingga sehingga si paru ini tidak berfungsi baik dalam melakukan proses ventilasi, yaitu proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, sehingga mengganggu proses ventilasi. Terus adanya pneumotorak. Pneumotorak adalah suatu keadaan yaitu adanya udara di dalam rongga pleura. Ya, adanya udara yang terjerembab di dalam rongga pleura sehingga menyebabkan pneumotorak. Dapat juga hematotorak. Jadi jangan sampai ada masalah ini. Kalau ada masalah ini maka akan mengganggu proses dari ventilasi. Nah, kapan kita melakukan intubasi? Kita lakukan intubasi apabila ada gagal napas.
ada pasiennya henti napas dan trauma otak berat, dan adanya trauma medula spinalis yang menyebabkan gangguan pernapasan, ya. Kalau pada trauma medula spinalis biasanya terjadi karena kelumpuhan otot-otot interkostal ataupun dapat mengakibatkan kelumpuhan dari diafragma. Karena dia lumpuh, jadi dia tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Nah, ini tadi intubasi, ya. Ini ada yang kapan kita mendapatkan indikasi untuk dilakukan intubasi, yaitu adanya gagal napas, terus karena GSS-nya kurang dari 8, terus ada kontraindikasinya, ada relatif indikasinya, ya. Ini yang harus kalian pelajari juga. Sebab kalau pasien yang trauma datang ke UGD, kalian jadi dapat mengetahui bahwa oh pasien ini memerlukan indikasi intubasi, oh pasien ini belum, oh pasien ini kontraindikasi untuk dilakukan intubasi. Nah, kemudian untuk circulation-nya, untuk C-nya, perdarahan, nah, kalau tadi airway, tadi gangguan airway itu adalah pembunuh paling cepat, sedangkan di circulation ini dikatakan bahwa adalah pembunuh utama. Kenapa? Paling banyak pasien trauma itu meninggal karena adanya perdarahan. Jadi kalau pada pasien itu, perdarahan itu dapat berupa perdarahan eksternal, dapat juga berupa perdarahan internal. Perdarahan eksternal adalah perdarahan yang keluar ke tubuh, keluar dari tubuh. Umpamanya kayak pasien ini, gambar ini, skalpnya terbuka, dia mengalami perdarahan hebat keluar, maka ini disebut adalah perdarahan eksternal. Ada juga perdarahan internal yang tidak kelihatan, contohnya pada gambar ini. Ya, ini hematotorak, perdarahan di dalam rongga pleura. Di sini tidak kelihatan perdarahannya, makanya disebut perdarahan internal. Ini kemungkinan penyerta trauma kepala ya dapat adanya trauma medula spinalis, maksilofacial, trauma leher, trauma dada, trauma abdomen, trauma ekstremitas. Jadi kalau ada pasien trauma datang ke UGD, kita harus menilai, melihat semua dari kepala sampai ujung kaki dan menilai kemungkinan-kemungkinan jejas-jejas yang ada yang dapat sebagai petunjuk adanya trauma di organ tersebut. Apakah di dadanya ada jejas untuk melihat apakah ada trauma paru, melihat di abdomennya apakah ada trauma intraabdomen, melihat anggota ekstremitasnya adakah jejas untuk menilai apakah ada trauma. Begitu juga di kepala. Nah, ini algoritma cedera kepala dan trauma abdomen dalam penentuan CT scan kepala atau DPL dulu. Kalau nanti kalian ada yang berkesempatan menjadi residen bedah, maka kalian akan belajar tentang ini. Wih, ini pasien trauma, kesadarannya turun, tapi kok curiga juga ada perdarahan abdomen ya, yang mana dulu kita lakukan algoritmanya. Nah, kalian sebagai calon dokter di kemudian hari, kalian ini kita latih kalian untuk mengambil suatu decision atau keputusan. Nah, kalian dituntut dapat memberikan keputusan setelah melakukan pemeriksaan dari anamnesa, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang. Maka kita mengharapkan kalian membuat suatu keputusan. Nah, ini adalah pemeriksaan fisik neurologis seorang dokter itu tidak akan tergantikan oleh CT scan. Jadi, walaupun sekarang CT scan itu dapat memberikan gambaran langsung pada CT scan kepala, dapat memberikan gambaran langsung keadaan intrakranial, tapi pemeriksaan fisik neurologis yang kita lakukan itu tidak mungkin digantikan oleh pemeriksaan CT scan. Apa keputusan
keputusan dari pemeriksaan neurologis yang kita lakukan, yaitu waktu di triase. Keputusan triase ini masuk kode ini kode biru atau hitam atau kuning atau merah atau hijau, ya. Di triase kita sudah memilah-milah pasien, oh ini emergensi, ini darurat, ini tenang. Nah, dan kalian juga harus dapat mengambil keputusan bahwa pasien ini perlu CT scan atau tidak. Perlu CT scan kepala atau tidak. Dan dibutuhkan juga mengambil keputusan pasien ini perlu diintubasi atau tidak. Perlu diberikan ventilasi oleh mesin ventilator atau tidak. Nah, di sini kalian belajar membuat keputusan. Tentu untuk mengambil keputusan, kalian harus punya modal. Ya, punya modal. Tentu di sini umpamanya bagaimana pemeriksaan neurologis yang kita lakukan. Umpamanya kondisi pasien, umpamanya apakah keadaannya baik, atau ada penurunan neurologis secara progresif, menurun cepat. Nah, ini tentu akan memberikan pantauan keadaan, menerangkan keadaan kondisi neurologis pasien yang kita tangani. Terus melihat pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Apakah ada komponen-komponen penting yang harus kita lakukan pemeriksaan neurologi lebih lanjut. Nah, ini adalah tabel pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana nilai tertinggi dari GCS ini adalah 15 dan nilai terendah adalah 3. Komponen yang kita nilai adalah respon membuka mata pasien dan respon motoriknya dan respon verbal. Nah, 3 komponen inilah yang kita nilai. Masing-masing nilainya terendahnya untuk A, motorik dan verbal ini 1, sedangkan nilai tertingginya berbeda-beda. Untuk motorik nilai tertingginya 6, sedangkan untuk verbal nilai tertingginya 5, untuk matanya nilai tertingginya 4. Jadi kalau kita jumlahkan jumlahnya 15. Ya, jadi jangan sampai kalian merujuk pasien mengatakan bahwa GCS 0. Nah, itu salah, atau GCS 18. Nah, itu salah ya, karena nilai tertingginya adalah 15. Nah, ini cara mengukur tingkat kesadaran dilihat dari A, motorik dan verbalnya ya. Ya sama ini. Nah, ini menunjukkan pemeriksaan neurologis untuk menjelaskan adanya lateralisasi. Ya. Kalau ini menunjukkan deserebrasi. Ini ekstensi abnormal. Kalau ini fleksi abnormal, ya. Nah, ini dekortikasi keadaan kayak gini. Ya, kalau ini motoriknya 3, ini motoriknya 2. Ya, ini 3. Nih, 3. Jadi kalau motoriknya 3, pasti biasanya nilainya E-nya 1, verbalnya 1. Jadi GCS 5. Kalau keadaan pasien begini, posisi tubuhnya biasanya GCS-nya 5. Kalau ini GCS-nya 4. Ya, karena motoriknya 2, E-nya 1, verbal 1. Nah, ini pemeriksaan neurologis yang kita katakan bahwa tadi bahwa pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan fisik itu tidak tergantikan oleh pemeriksaan CT scan. Nah, untuk memprediksi lokasi lesi, kira-kira di mana lokasinya ini. Nih, perhatikan, ini pupil mata kanan dilatasi, ya. Ini pupil mata kiri dalam keadaan normal. Ini dilatasi ya, midriasis, ya. Kalau kecil, miosis. Nah, terus di pasien di bawah ini kita lihat bahwa tangan kanan dapat bergerak ke atas, sedangkan tangan kiri tetap di bawah. Nah, ini bila kita berikan rangsang nyeri. Maka apa yang terjadi di sini kita nilai di sini bahwa ini parese dibanding
tangan kanan, nggak ada gerakannya. Jadi ada hemiparese. Nah, mata kanan ini midriasis, terus tangan kiri dan ekstremitas kiri mengalami hemiparese atau plegia. Di mana lesinya kira-kira ini, Dek? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang dengar? Kira-kira lesinya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Berdasarkan pemeriksaan di kiri, di sini ini kiri. Sebelah kiri, dokter. Kiri, dok. Ya. Ini sebelah kanan ya, ini mata kanan, ini mata kiri. Ini yang parese kiri. Nah, berdasarkan pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan fisik, dengan keadaan begini biasanya kita dapat menentukan lokasinya. Nah, tadi temannya ada yang bilang ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Coba kita lihat nih. Nah, ternyata ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah epidural hematom, di mana hematom epidural ini lihat menekan daerah ungkus. Normalnya kan begini nih. Ini tentorium. Ini tentorium ya. Nah, hematom ini menekan otak, terus daerah di sini ungkus juga ketekan, terus ungkus yang masuk ke celah tentorium ini menekan dari nervus 3. Maka dia matanya dilatasi. Pupilnya, makanya pupilnya dia midriasis. Nah, terus karena di sini adalah sisi kanan, sisi motoriknya tertekan, motorik untuk ke bawah itu adalah menyilang ya. Jadi makanya tangan kiri, kaki kiri dia parese. Nah, inilah yang disebut dengan lateralisasi. Ya, pupil anisokor, penurunan kesadaran, terus adanya hemiparese. Ya. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa pemeriksaan fisik itu tidak tergantikan oleh pemeriksaan CT scan. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, pada trauma kepala, kalian kan tadi kita bahwa kalian harus dapat mengambil keputusan bahwa pasien ini harus dilakukan pemeriksaan ini, dilakukan intubasi atau apa. Kalian dituntut dapat mengambil suatu decision atau suatu keputusan. Nah, ini adalah pemeriksaan radiologis pada trauma kepala. Tujuan pemeriksaan radiologisnya ini untuk melihat kelainan penyerta lain seperti ada trauma spinal atau medula spinalis, terus untuk mendeteksi adanya kelainan atau pada intrakranal atau menilai ada berat ringannya trauma kepala. Apakah semua pasien kepala yang terbentur kepalanya harus dilakukan dengan ronsen pada pasien yang dengan sadar GCS 15? Untuk mengetahuinya, ya ini indikasi untuk dilakukan ronsen kepala. Umpamanya adanya penurunan sadaran dalam anamnesis, adanya pingsan ya lebih dari 15 menit, mekanisme trauma berpotensi trauma otak, umpamanya jatuh ke belakang, terus skalpnya tadi ada yang robek kayak tadi itu besar, terus benjolannya besar, dan adanya kreditasi adanya umpamanya dia ke defisit neurologis vokal, sadar, mahal ya.
tidak murni CT scan kepala. Nah, ini contoh ronsen kranium penampakan dari lateral. Kira-kira adik-adik ada kelainan nggak pada ronsen kepala ini? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Kira-kira ada kelainan nggak menurut kalian? Itu ada garis, dokter. Ya, dokter. Ya, garis kuning. Bukan, dokter, garis hitam ini, dokter, yang di kepala. Oh, yang ini. Iya. Tuh, iya. Nah, Bagian ini kira-kira garis apa deh? Fraktur, dokter. Fraktur, dokter. Garis, ada yang bilang garis fraktur. Ini garis juga nih. Ini garis apa? Sutura kayaknya, Dok. Nah, kalau di sini sutur apa? sutura gitu. Yang ini garis hitam juga nih ada nih. Ini. Nah, ini apa ini? Terus ini apa ini, Dek? Terus ini apa ini nih? Ada yang tahu? Tidak, dokter. Ini ke mulut ini kan? Selang intubasi, bukan, Dok? Iya, ini selang intubasi ya, di mulut. Tapi kalau arahnya dari hidung, biasanya NGT, dokter. GT. Jadi kalian harus tahu. Iya, kalian dari hidung ya. Nah, kira-kira ini apa ini? Fraktur, dokter. Dokter. Ya, fraktur apa? Frontal, dokter. Ya, nanti kita lihat. Ya, ini. Yang ini tadi ada yang bilang garis fraktur. Terus yang ini tadi ya, ini yang saya tanya ini sama ini, agak hitam-hitam juga. Tapi ini apa? Terus yang ini apa? Jadi garis fraktur kita bedakan antara ini sama ini. Ya, sama dengan ini juga ini. Nah, ini harus kalian bedakan sama ini. Nah, untuk garis fraktur itu harus kita bedakan. Ada garis fraktur, ada garis pembuluh darah, ada sutura. Ya, ini perbedaannya nih. Nanti kalian baca. Nah, kalau ini emang benar garis fraktur, yaitu fraktur linier. Sedangkan yang hitam-hitam ini, sampai ke sini, ini adalah garis pembuluh darah di otak. Sedangkan ini adalah sutura. Nah, ini sutura koronaria, ini sutura lamboidea di occipital, antara occipital sama parietal. Ya. Nah, kalau ini fraktur depres. Nah, ini perbedaan antara fraktur, fasa pembuluh darah, maupun sutura. Ya, nanti kalian baca sendiri. Pemeriksaan radiologisnya, maka kita akan dapatkan istilah ada fraktur linear, garis, ada fraktur diastasis, yaitu fraktur pada sutura. Yang umpamanya tadi sutura, umpamanya antara ini meregang. Nah, ini namanya fraktur diastasis. Atau di sini meregang, makanya disebut sutura diastasis juga. Sutura diastasis, fraktur diastasis sutura koronaria umpamanya. Nah, ada juga fraktur depres, yaitu yang tadi contohnya di frontal ini fraktur depres. Nah, ini ya fraktur depres ini. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan CT scan kepala pada trauma kepala, yaitu biasanya kita wajibkan pada pasien cedera kepala sedang dan berat. Terus dengan adanya penurunan kesadaran seperti yang kita bicarakan tadi ya. Terus kita nanti juga dapat membaginya ada kelainan ekstrakranial maupun intrakranial. Untuk kelainan ekstrakranial yaitu di luar tengkorak dapat berupa umpamanya hematom scalpnya atau scalp fracture atau fraktur linear ya. Nah, seperti ini ada fraktur linear. Nah, ini fraktur diastasis di sutura lamboidea. Ini occipital ini.
Ini fraktur depres ya, penampakan ini pada ini ya CT scan. Ini fraktur basis krania anterior, ini daerah mata ya di hidung. Nah, ini fraktur nih. Ya, itu bentuk-bentuk fraktur pada CT scan ya. Nah, ini adalah kelainan intrakranialnya. Kelainan intrakranial pada pemeriksaan CT scan, kalau ini di sini dicontohkan EDH ya, epidural hematom ya. EDH ini epidural hematom. Pembungkus dura mater kalian sudah hafal? Pembungkus otak atau meningens, lapisan meningens kalian udah hafal? DAP, durameter arachnoid. Sama DAP ya, DAP, singkatannya DAP, duramater, arachnoid, sama pia mater ya. Nah, kalau untuk EDH ini atau epidural hematom ini perdarahannya antara tengkorak dan ini duramater. Jadi nih, ini tengkoraknya, jadi duramaternya di sini nih batasnya nih. Ini. Jadi ini adalah epiduralnya, epidural hematomnya nih yang berbentuk lensa atau cembung. Nah, inilah salah satu ciri khas dari epidural. Nah, epidural ini biasanya paling banyak ditemukan daerah temporal atau parietal maupun frontal. Ya, itu yang paling banyak daerah situ. Untuk epidural atau duramater ini biasanya paling banyak ditemukan ini. 70% di daerah temporal. Biasanya berhubungan dengan pecahnya pembuluh darah arteri meninge media. Biasanya itu. Karena daerah temporal itu tulangnya lebih tipis, dan apabila dia retak atau patah saat benturan, maka dia dapat melukai arteri meninge medianya, sehingga dia pecah dan terimbullah yang disebut epidural tadi. Dan biasanya EDH ini timbul di bawah garis fraktur pada saat kita lakukan pemeriksaan foto polos kepala ya. Nah, ini adalah SDH. SDH itu subdural hematom. Nah, kalau sub itu kan artinya di bawah, dural itu yaitu tadi lapisan meningen yang DAP. Duramater, arachnoid, sama pia mater. Jadi duramater di bawah duramater, perdarahan di bawah duramater. Nah, berarti dia ada di antara duramater dan arachnoid. Nah, bagaimana bentukannya atau penampakannya? Coba perhatikan di gambar ini. Secara sekilas mungkin tidak memberikan gambaran yang sangat berbeda, tapi kalau kita perhatikan maka akan tampak bahwa ini adalah garis tengah ini ya, garis midline-nya, garis tengah dari otak ini. Di sini dia seperti kedorong, tidak lurus. Aturannya ini midline shift, midline-nya ini kan lurus. Terus ini adalah ventricle lateral. Aturannya ada dua, kiri kanan ya, tapi yang sebelah kok nggak ada. Jadi tidak simetris lagi. Kemana ini? Berarti dia ketekan. Ada ventricle-nya kompres. Kenapa ada kompres? Mungkin ada sesuatu perdarahan di sini. Nah, kalau yang di sini, yang di sebelah kiri, ini kalau pada CT scan itu yang biasanya ya pada umumnya, disetting di sini kanan, di sini kiri. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah yang putih ini adalah tengkorak yang paling luar ya, tengkorak. Nah, di sini putih tengkorak pemberian penampakannya. Nah, di sini kenapa lebih tebal? Rupanya di sini ada perdarahan akut ya di bawah ini penampakannya. Tapi dia bukan EDH karena dia berupa seperti bentuknya bulan sabit, crescent set. Ya. Nih, bulan sabit. Ya, karena ada perdarahan di sini, maka dia menekan otak ke sisi sebelahnya, ventricle-nya ini ketekan, terus garis tengah ke dorong. Ya, begitu. Untuk
kapan kita ini nih, lihat ada istilahnya hyperdance, isodance, hypodance. Nah, hyperdance ini SDH-nya terjadi kurang dari 48 jam. Nah, nih. Sedangkan isodance apabila kejadiannya itu antara 2 hari sampai 2 minggu nih di sini. Mulai ada gambaran isodance. Hypodance apabila lebih dari 2 minggu atau 3 minggu sebenarnya. Ya. Nah, kita bandingkan warnanya kita hyperdance ini, kita bandingkan dengan mana? Nah, seperti ini. Ini putih, kita bandingkannya ke parenkim otak ini. Ya, pembandingnya. Oh, dia lebih putih dari parenkim otak, jadi kita sebut ini adalah hyperdense area. Tapi kalau dia umpamanya sama, di sini udah bentuk warnanya sama otak, maka kita sebut isodense. Jadi pembandingnya adalah ke parenkim otak. Tapi kalau dia lebih gelap daripada jaringan otak ini, maka kita sebut adalah hypodense area. Nah, itu ya. Nah, kalau pada pemeriksaan ini kita lihat bahwa ini adalah intracerebral hemorrhage atau hemorrhagic hematom, intracerebral hematom. Artinya intra itu di dalam, cerebral itu otak, hematom itu perdarahan. Jadi ada perdarahan di dalam jaringan otak. Kalau tadi itu di lapisan meninges, ada yang di atas dura mater, ada di bawah dura mater. Kalau ini di parenkim otak, di jaringan otak. Contohnya ini. Nah, ya, ini adalah perdarahan intracerebral hemorrhage yang putih ini. Nah, karena dia warnanya lebih putih dari jaringan otak, maka kita sebut dia hyperdense. Nah, yang hitam ini di daerah sekitarnya ini adalah daerah yang mengalami iskemi, hitam, iskemik. Jadi dia karena di sini ada perdarahan, maka di sekelilingi biasanya daerah iskemik. Nah, daerah iskemik ini penampakannya hypodense. Coba kalau kita bandingkan warnanya ini dengan ini, dia makanya hypodense area kita sebutnya. Hypodense area itu biasanya karena iskemi, karena lebih pembuluh darahnya sedikit yang mengalir ke arah sini, maka dia lebih banyak cairan, maka densitasnya dia lebih rendah dibanding jaringan parenkim yang lain yang ada dialiri pembuluh darah. Terus bandingkan ini adalah scalp-nya ini ya. Ini artinya daerah yang terbentur ini yang mengalami hematom, hematom scalp. Ini tengkoraknya. Ya. Nah, ini saya mau memberikan gambaran bahwa melihatkan bahwa ini adalah contusio cerebri. Kadang disebut densitasnya itu dia bermacam-macam bentuknya. Bentuknya itu salt and pepper appearance dikatakannya ya. Nih, bagaimana kita mengetahui bahwa ini perdarahan, ini bukan tumor. Biasanya perdarahan itu akan dikelilingi daerah hypodense area atau daerah yang gelap karena proses Uden. Ya, gitu mengetahuinya. Baik itu pada di CH, apakah itu kontusio. Karena terkadang ada tumor yang mirip ini. Nah, ini lihat, perhatikan. Ini kalau ini tengkoraknya ya. Ini perhatikan coba. Berarti ini ada Uden scalp juga. Ada benturan berarti di daerah sini sebelumnya. Nah, ini di sini mau menunjukkan lesi iskemik nih. Yang hitam ini menunjukkan bahwa keadaannya iskemik, di mana warnanya lebih hitam dibanding daerah parenkim otak yang lainnya. Nah, di mana area iskemik didapatkan itu biasanya di sekitar contusio cerebri atau ICH, area iskemik di bawah SDH, ya kayak gitu. Nah, bagaimana sih kita menilainya bahwa ini adalah udah indikasi bahwa perdarahan ini menyebabkan efek massa. Jadi yang dikhawatirkan di dalam adanya sesuatu di dalam intrakranial itu adanya efek massa. Selama
massa tersebut tidak memberikan efek yang berlebihan, tidak menyebabkan efek massa yang sangat hebat, seperti mengakibatkan ini pergeseran garis tengah. Lihat, garis tengahnya ini dari crista galli ke protuberansia occipitalis interna di occipital belakang, dan crista galli di depan di frontal. Ini kita garis tarik garis ya dari depan ke belakang. Ini aturannya garis tengahnya ini lurus. Nah, ini garis tengahnya tuh ini. Yang ini adalah septum pellucidum. Ini. Aturannya ini di sini posisinya. Nah, untuk mengukur garis tengahnya ini ada pergeseran atau enggak, ini kita lihat ini, kita ukur di sini ke sini. Biasanya di sini ada skalanya biasanya. Jadi kita dapat mengukur di sini terus bandingkan dengan skala yang terdapat pada gambar tersebut. Terus kita juga menilai ukuran massanya. Ini umpamanya massa ICH-nya. Ini kita ukur berapa ini. Nih, berapa ininya, panjangnya kali lebarnya, terus slice-nya. Terus lokasi hematomnya di mana, ukuran sisternanya bagaimana, perdarahan subarachnoid ada nggak, adanya udara intrakranial atau enggak, pembengkakan jaringan otak. Kayak ini kan udem itu pembengkakan. Nah, efek massa ini menunjukkan adanya ancaman terhadap jaringan otak. Karena apabila ada yang ketekan begini, maka mau nggak mau, baik itu arteri maupun vena, pembuluh darah otak, itu akan ketekan. Kalau ketekan, mau nggak mau dia ada strangulasi, artinya tidak lancar alirannya. Kalau itu terjadi, maka akan mengakibatkan tambah meningkatnya volume di dalam intrakranial, yang dapat mengakibatkan sebagai siklus lingkaran setan, dan apabila si pasien ini tidak dapat mampu lagi mengkompensasinya, maka masuklah dia ke tahap dekompensasi. Apabila dia masuk tahap dekompensasi, meninggal pasien tersebut. Ya. Pak Dokter, bagaimana cara kita menilai, membaca CT scan? Cara membaca CT scan ini ya dapat dimulai dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, tapi saya mau mengajarkan kalian supaya kalian tidak luput. Saya mau mengajarkan kalian kita bacanya dari dalam aja keluar. Yang maksud dari dalam keluar itu kita menilai. Ya, silakan dicatat ya, nggak ada di kuliah, nggak ada di slides-nya. Kita menilai garis line-nya ini nih, garis tengahnya, midline shape satu ya. Midline shape ini bergeser atau enggak? Ya, ada pergeseran atau enggak midline shape-nya satunya ya. Kita melihat midline shape-nya ini. Apabila ada midline shape, kita nilai lebih dari 5 mm atau setengah senti atau enggak. Patokannya itu 5 mm. Kalau dari 5 mm, maka itu indikasi operasi. Kalau kurang dari 5 mili, maka itu belum indikasi operasi, tapi perlu kita observasi ketat. Setelah midline shape kita nilai, baru kita lihat lagi ventricle and system. Nah, bagaimana ventricle-nya, kompres atau enggak? Kalau pada di sini, ini ventricle yang kiri udah kompres. Nah, yang ventricle ini juga kompres nih, lihat. Bandingkan ini ventricle kirinya, ini lateral kiri, ini ventricle lateral kanan. Dia udah kompres juga oleh iskemik ini. Nah, pada ini juga nih yang tadi ya. Nah, ini juga nih, ini ventricle lateral kiri, ventricle lateral kanannya udah nggak ada. Ini kompres juga. Itu yang disebut kita ventricle and cisternanya kompres. Kalau cisterna ini biasanya ada cisterna magna, ada cisterna basalis. Di sini nggak ada diberikan. Biasanya di belakang batang otak itu ada cisterna. Harusnya bisa lihat cisterna normal bagaimana, yang kompres bagaimana. Setelah kita lihat nilai, yang kedua, pertama itu garis tengah midline shape, yang kedua ventricle and cistern, terus baru kita lihat hyperden mass atau hypoden mass. Adanya massa hiperden atau massa isoden atau massa hipodens di daerah parenkim otak. Kalau ini tampak adanya hiperden mass ya bro, yang kita sebut ICH. Kalau ini hipoden mass yang disebut karena adanya iskemik atau edema cerebri ya.
Nah, ini juga hyperdense. Nah, tapi yang bentuk salt and pepper appearance yang kita sebut nanti ini contusio cerebri. Nah, kalau ini ya hyperdense-nya yang kita sebut ICH karena ukurannya lebih gede. Nah, kalau ini belum nanti. Nah, setelah kita melihat yang ketiga adanya apakah ada hyperdense di daerah parenkim otak, baru di luarnya lagi kita lihat sulcus and gyrus. Lekukan otak. Seharusnya otak yang normal itu bisa kelihatan antara lekukan-lekukannya, ya, sulcus and gyrus. Tapi karena pada CT scan contoh yang ini adalah dia mengalami udem cerebri hebat, maka tidak kelihatan lagi lekukan-lekukan otaknya. Jadi ini sulcus and gyrus kompres. Kompres artinya ketekan, itu menunjukkan bahwa otaknya mengalami udem cerebri. Nah, ini contoh ini girusnya nih ya, sulcus and gyrus yang sebelah sini ya. Ini ada kelihatan dikit nih. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya setelah kita lihat sulcus and gyrus, kita nilai Sylvian Fisher atau garis Rolandi. Nah, kita nilai kompres juga atau enggak. Terus yang hyperdense ada nggak crescent shape atau ini biconvex shape ini perdarahan di daerah sini di luar, yaitu untuk menunjukkan adanya EDH atau SDH. Ya. Selanjutnya kita nilai tulangnya ada yang retak atau ada yang patah atau enggak. Selanjutnya kita nilai yang ini scallopnya nih. Soft tissue udem atau kadang scallop ya, soft tissue edema ya ini disebut nih. Nah, itu kalau dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam yaitu soft tissue terus kita baca tengkoraknya ada baca depreses atau ada retak atau enggak, kemudian kita nilai sulcus and gyrusnya, kemudian kita nilai ada perdarahan intra parenkim, terus kita nilai Sylvian Fisher-nya, terus kita nilai ventricle and cisternanya, baru terakhir kita nilai midline shape-nya. Saya mengajari kalian untuk memulai dari yang saya suka memulai bacanya itu dari tengah. Kenapa? Begitu kita lihat tengahnya ada garis tengah, wah ini udah langsung indikasi operasi. Jadi kita tidak terlewatkan. Selanjutnya pembedahan. Kapan kita lakukan pembedahan pada pasien epidural, subdural maupun ICH? Silakan baca sendiri ya. Nih indikasi-indikasinya. Epidural yang bagaimana yang dioperasi? Di sini apabila 30 mili, ada juga buku yang mengatakan 25 mili, macam-macam ya. Terus SDH yang bagaimana indikasi dioperasi? Ya itu tadi lebih baiknya kalau berpatokan sini aja. Apabila udah ada penurunan kesadaran atau ya udah ada garis pergeseran garis tengah midline shape lebih dari 5 mili itu indikasi operasi. Walaupun kalian tidak melihat adanya perdarahan. Karena terkadang SDH itu, subdural hematomi itu kelihatan tipis sekali. Kalau di sini masih enak melihatnya. Masih rada tebal. Nah, ini masih agak tebal. Ini bisa kita bandingkan ini jauh. Tapi terkadang hampir tidak ada perbedaannya, tapi menyebabkan efek massa. Adanya pergeseran garis tengah. Nah, untuk indikasi operasi ICH silakan dibaca sendiri juga. Ini pada umumnya adalah volume 50 cc. Tapi patokan kita lihat lagi nih, midline shape lebih dari 5 mili. Walaupun dia belum cukup 50 cc, umpamanya pada usia muda dengan ICH hanya 25 cc, kadang udah mampu dia memberikan udem cerebri yang hebat dan midline shape yang pergeserannya lebih dari 5 mili, karena otaknya masih penuh. Tapi pada usia tua, umpamanya udah 60 tahun ke atas, karena otaknya udah mulai atrofi, penambahan 50 cc terkadang dia belum menyebabkan efek massa atau pergeseran midline shape lebih dari 5 mm. Nah, untuk operasi fossa posterior, yang disebut fossa posterior ini adalah di bawah tentorium.
ya, perhatikan, yaitu fossa di occipital di bawah tentorium. Tentorium adalah pemisah antara cerebrum dan cerebellum. Nah, nih perhatikan nih, perdarahan untuk di daerah fossa posterior atau di infraten, kadang kita sebutnya infra di bawah tentorium, infraten, infratentorial, 10 mili aja, 10 mm ini maksudnya, bukan 10 meter ya. 10 mm aja udah indikasi untuk dilakukan untuk operasi. Karena apabila udah sampai 15 mili, udah dapat menekan ventrikel 4 yang dapat menyebabkan hidrosefalus. Nah, ini tata laksananya. Ya, tadi kita berbicara bagaimana melakukan pemeriksaan awal di UGD, melakukan anamnesa, terus melakukan pemeriksaan fisik, ya, terus melakukan pemeriksaan penunjang, apakah ronsen kepala, terus melakukan pemeriksaan CT scan kepala dan interpretasinya. Baru kita selanjutnya yaitu melakukan menegakkan diagnosis bahwa pasien ini adalah trauma kepala ringan, sedang, dan berat tadi dengan berdasarkan GCS, ya. Terus kita tentukan macam-macam lesinya, apakah berupa epidural, subdural, intracerebral, atau kontusio cerebri, atau edema cerebri aja, atau dengan fraktur linier, kompres, atau fraktur diastasis. Nah, selanjutnya perlu kita juga mengetahui yaitu tata laksananya. Ya, untuk tata laksana pasien cedera kepala ringan, apa yang kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, mini neurologis, yaitu GCS, pupil, reaksi pupil cahaya, jejas kepala, CT scan kepala, indikasi. Nah, cedera kepala ringan, apakah selalu kita rawat nggak? Nah, ini kan kalian perlu mengambil suatu keputusan. Oh, ini dirawat, ini pulangkan. Oh, ini masuk ke OK. Oh, ini masuk ICU. Nah, di sini perlu kalian dilatih kepekaannya. Nah, kalau pasien indikasi rawat nih, pasien ada pingsan lebih dari 15 menit, post trauma, dia amnesia lebih dari 1 jam, ini indikasi rawat ini. Pada observasi penurunan kesadaran, tadinya masih CM, kompos mentis, diobservasi setengah jam kok udah ngantuk-ngantuk, wah, turun kesadarannya 1 atau 2 poin, dari GCS-nya 15 jadi 12 atau 13 atau 14. Atau sakit kepala berat, ada fraktur, otore, rinore, ya. Atau dalam CT scan ada keadaan yang abnormal, maka ini, atau ada yang lagi dia mabuk alkohol atau obat-obatan. Kalau dia datang ke UGD dengan mabuk alkohol atau obat-obatan, ini juga indikasi untuk lakukan rawat inap untuk melihat jangan-jangan nanti ada intoksikasi atau tidak. Nah, kalau diindikasikan pulang tidak memenuhi kriteria ya ini, apabila tidak memenuhi kriteria ini. Tapi umpamanya kalian pas waktu jaga ada mahasiswa umpamanya yang dia tinggal sendiri di kos-kosan, ya baiknya kalian nggak ada, apabila mahasiswa ini nggak ada temannya yang bisa memantaunya, maka sebaiknya tidak diindikasikan untuk pulang, tapi diindikasikan untuk dirawat. Oke. Pasien kalau kita umpamanya pulangkan, maka kita harus memberikannya surat-surat cinta. Surat cinta isinya apabila nanti ada penurunan sadar ke keluarganya, ya, yang ada keluarga. Terus umpamanya ada muntah, nyeri kepala yang hebat, maka harus segera datang lagi ke UGD. Itu isi pesan-pesan cintanya. Agar umpamanya ada hemiparese, pokoknya tanda-tanda adanya peningkatan TTIK. Nah, bagaimana posisinya ini koram ini? Ini dalam umpamanya CKR, yaitu GCS 14-15. Posisi perawatannya begini. Apa aja yang kita butuhkan? Ya, kita berikan oksigen, pasang infus. Pemeriksaannya apa aja? Periksa ronsen kepala AP dan lateral. AP ini anterior posterior dan lateral.
dan CT scan kepala atas indikasi tadi ya. Karena tidak semua pasien G15 kita lakukan CT scan kepala, tapi atas indikasi. Nah, ini apabila kalau kita pulangkan ini. Jadi setiap 2 jam kita evaluasi keadaan keluarga kita. Gini tata laksana untuk pasien cedera kepala ringan, sedang, yaitu pada pasien GCS 9 sampai 13 ya. Apa yang pemeriksaan labnya apa yang kita lakukan? Darah rutin, GDS, elektrolit, urium kreatinin, AGD, ya. Pada untuk pasien cedera kepala ringan cukup darah rutin aja yang kita periksa. Tapi untuk pemeriksaan cedera kepala sedang ya kita periksa juga GDS, elektrolit, urium kreatinin dan AGD-nya. Karena kelainan GDS umpamanya hipo atau hiper dapat juga menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi harus kita singkirkan. Begitu juga kelainan elektrolit dapat juga mengganggu ke tingkat kesadaran seseorang. Begitu juga urium dan kreatinin AGD juga begitu. Nah, ini tanda-tanda peningkatan intrakranial meninggi, adanya sakit kepala hebat, ya muntah, tanpa mual, langsung aja menyemprot, gelisah, kesadaran menurun, adanya papil edema, tanda-tanda lateralisasi ini. Adanya pupil anisokor ini, pupil mata ya. Adanya hemiparese atau plegia ya. Terus adanya penurunan kesadaran. Ini tanda-tanda lateralisasi. Jadi kalau kalian konsul ke bedah saraf atau ke neurologi, terus kalian ditanya, ada tanda-tanda lateralisasi nggak, Dek? Nah, banyak. Jadi kalian udah nyambung yang dimaksud tanda lateralisasi ini. Umpamanya kalian menurun, dok pasiennya ini gini turun, muntah, sakit-sakit kepala. Kalian bisa aja ditanda, ada tanda-tanda lateralisasi nggak, Dek? Maka ya yang dimaksud dokternya tanda lateralisasi ini. Jadi kalian harus memberikan, oh ya ada anisokor dok, terus hemiparese berlawanan seperti yang kasus tadi. Terus adanya penurunan sadaran juga. Oh iya dok, ada tanda lateralisasi. Nah, begitu kalian mengatakan ada tanda lateralisasi, maka dokternya biasanya akan segera mengambil tindakan. Oh, lakukan pemeriksaan ini. Jangan-jangan ada perdarahan intrakranial. Nih, gejala neurologis positifnya. Dikatakan adanya gangguan neurologis positif apabila GSS-nya turun, umpamanya lebih dari 1 poin, apalagi 2 poin. Lateralisasi positif, tanda-tanda TIK yang meningkat, adanya tadi sakit kepala, muntah, menyemprot, kejang pasca trauma. Itu yang harus dievaluasi. Ini yang harus kita lakukan, berikan tadi. Kalau cedera kepala ringan, hanya tadi oksigen sama infus saja. Sedangkan untuk pasien dengan cedera kepala sedang, kita tambahin juga dengan pasang NGT, nasogastric tube, sama pasang DC. Ya. Jadi itu yang kita tambahkan pada pemeriksaan ini. Pasien dengan cedera kepala sedang. Apalagi yang kita lakukan pemeriksaan, ada nggak? Sama pemeriksaan ronsen kepala, AP lateral, anteroposterior sama lateral. Lateralnya tergantung, kalau yang kiri yang kebentur ada jejas, ya kita minta lateral kiri. Kalau lateral yang kanan yang kena jejas, ada benturannya, ya kita mintanya AP lateral dextra. Ya, jadi lateralnya ini bisa kiri ataupun kanan sesuai dengan jejas. Ya, CT scan kepala, ya udah pasti kalau GCS sedang dan berat itu udah pasti ini CT scan kepala. Nah ini untuk CKB. Ya, sama. Kalau di sini, kalau CKB berarti di bawah antara 3 dan 8 ini, kita juga lakukan intubasi. Ini yang membedakannya tadi. Ya, kalau tadi yang CKR yaitu hanya oksigen sama infus, untuk CKS yang keempat ini untuk CKB ditambah intubasi. Jadi yang diintubasi itu adalah yang mengalami cedera kepala berat. Ini yang kita lakukan sama schedule AP lateral dan CT scan kepala. Ini pemberian medikamentosa, pengobatan
tata laksana pemberian obat-obatan, yaitu yang kita berikan adalah cairan intravena yang euvolemia dan isotonis. Bila perlu juga yang sedikit hipertonis boleh. Jangan, kita tidak memberikan ya, cairan yang hipovolemia. Cairan yang hipovolemia itu seperti apa? Dextrose 5%, itu cairan hipovolemi. Kalau yang euvolemi itu atau isotonis itu seperti NaCl 0,9%, RL termasuk yang isotonis ya. Jadi itu adalah macam-macam cairan. Jadi kalau kalian dari puskesmas mengimpus trauma kepala dengan cairan dextrose itu udah menyalahi dari kuliah kita. Terus kita berikan oksigen juga, ya, jangan nggak diberikan oksigen. Terus kita berikan, kalau emang kita curiga ini dia langsung turun kesadarannya, kita dapat memberikan manitol, ya, dengan dosis 0,5 sampai 1 gram per kilogram IV bolus. Atau adanya tanda-tanda anisokor tadi, maka dapat kita berikan itu. Kalau nggak ada manitol, dapat kita berikan furosemid. Terus kita berikan antibiotik ya boleh, anti perdarahan boleh, Kalnek. Terus untuk kalau dia mengurangi muntahnya, dapat diberikan antikonvulsan, antiemetik. Bila dia ada kejang, kita khawatirkan ada kejang, dapat kita berikan antikonvulsan berupa seperti penitoin. Dan kalau kita umpamanya menginginkan pasiennya jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu banyak berontak-berontak, dapat kita berikan sedasi, dapat dengan pemberian midazolam ataupun dengan propofol. Nah, ini tips perawatannya bagaimana? Ini tadi. Ya. Nah, posisi yang kita anjurkan supaya ini kalau satu tangan di atas, satunya lagi di bawah, maka pasien pasti kalau dia yang banyak gerak, ngamuk-ngamuk, dia tidak bisa bangun. Itu. Kalau dia kita posisikan miring, yang kita ikat begini, ya, supaya dia tidak bergerak lagi. Nah, yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi penunjang yang menyebabkan tata laksana kita ini berhasil atau tidaknya, ini sangat erat kaitannya dengan waktu. Karena golden period atau pertolongan pertama ini sangat menentukan. Karena tadi di penolong pertama itu kita udah ajarkan, kalian harus mencegah terjadinya cedera kepala sekunder. Nah, cedera kepala sekunder itu keadaan-keadaan yang dapat memperberat keadaan cedera kepala primer. Maka sistem rujukannya harus kalian terampil, kalian harus mengetahui, kalian harus, kalau emang ini indikasi dirujuk, harus dirujuk dengan benar dan cepat, tidak main asal rujuk. Kalau kalian tidak benar cara, kalian cepat datang pasien ke UGD puskesmas, langsung kalian tanpa kalian infus, kalian periksa langsung tangga diinfus, nggak diberikan oksigen, langsung kalian oper ke rumah sakit, nah itu kalian memperberat keadaan. Artinya kalian tidak mendengarkan waktu kuliah tentang trauma kepala, di mana kita harus mencegah trauma kepala sekunder dengan cara mencegah pasiennya jangan sampai dia hipoksia, jangan sampai dia hipotensi, jadi harus diinfus, ya, gitu. Nah, kalau kita harus merujuk, apa yang harus kita perhatikan? Maka kalian harus umpamanya menghubungi rumah sakit yang akan dituju, tentu kalian akan ditanya umur, jenis kelamin, riwayatnya, tanda vitalnya, GCS-nya, terus cedera kepalanya bagaimana, CT scan-nya bagaimana, dengan apa, ambulan, dengan pendamping tim medis atau enggak, dengan alat-alat obat apa aja. Nah, ini yang harus kalian pastikan juga, ya. Nah, kemana ngerujuknya?
kalian harus mengetahui juga tentang ilmu ini. Rujuknya kemana? Nah, karena time saving is life saving ya. Respon time diupayakan sependek mungkin, jangan memanjang karena tadi kita ketahui time is brain ya. Terus merujuk ke tempat yang pasien ke tempat yang benar dan pada waktu yang tepat. Artinya umpamanya sebelum merujuk kalian juga harus memastikan, halo Rumah Sakit Abdul Muluk ya, umpamanya gitu telepon. Kami mau merujuk pasien ke sana dengan pasien trauma kepala berat. Apakah dokter bedah sarafnya ada? Ya, ada. Apakah dokter sarafnya standby? Artinya ada di tempat? Ya, jangan sampai memang ada Pak dokternya ada, tapi dokternya lagi cuti atau dokternya lagi keluar kota, kan salah. Jadi kalian harus memastikan itu supaya tidak memanjang waktunya, karena time is brain. Jadi kesimpulan kita, kuliah kita pada malam hari ini, kalian harus bisa mengelola pasien dengan cedera kepala dengan tepat, cepat, dan sistematis, dan membawa hasil yang akhir yang baik. Bila pasien koma atau pasien cedera kepala berat, yaitu GSS 3-8, maka harus dilakukan intubasi. Dan kita berikan oksigenasi dan berikan cairan yang euvolemia, isotonis, euvolemia, ataupun sedikit hipertonis, tidak apa-apa. Jangan berikan cairan yang hipotonis, seperti dextrose 5%, dextrose 10%, atau kalian berikan cairan N4D5, nah itu cairan ini hipotonis semua. Hindari tidak memberikan obat-obat yang menyebabkan paralisis. Dan kita lakukan pemeriksaan minineurologis, singkirkan cedera servikal, dan kita konsulkan ke bedah saraf atau saraf, ya, pemeriksaan evaluasi status neurologis secara periodik berkala. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang mau bertanya, Dek? Ya, memang kuliahnya cukup panjang. Ada yang mau bertanya kah? Sepertinya sudah sangat jelas, dokter. Oke, tadi udah diambil foto-fotonya. Sudah, dokter, oleh ketua kelompok masing-masing, dokter. Oke, nanti tolong kabari siapa. Jadi langsung aja saya kasih tahu ke ketua kelompok masing-masing. Bagi teman kalian yang nggak sempat mengikuti kuliah kita, tolong nanti membuat tentang materi trauma kepala. Ya, mulai dari anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjangnya, yaitu radiologi, pemeriksaan radiologinya kan ada ronsen kepala, CT scan, terus pemeriksaan laboratoriumnya apa aja yang kita butuhkan, terus diagnosisnya dengan menggunakan Glasgow Coma Scale, ada klasifikasi trauma kepala ringan, sedang, dan berat, terus umpamanya tata laksa diagnosisnya setelah ada pemeriksaan CT scan apa aja, apakah apa di epidural, subdural, ya, atau ICH atau contusio cerebri atau edema cerebri, terus tata laksananya, ya. Jadi karena kuliah tentang trauma kepala ini cuma sekali pertemuannya, makanya saya kebut, sebenarnya panjang ya, karena ini aja udah banyak saya singkat-singkat ya, karena pertemuan cuma sekali, ya, sedangkan materinya sebenarnya padat. Seharusnya kalau kita bagi-bagi ya mungkin bisa dibagi sampai 3-4 bagian supaya lebih detail sebenarnya. Cuman karena pertemuannya cuma sekali, bahkan sebenarnya ini kita ada lanjut aturannya trauma medula spinalis ya. Iya, Oh, pasti udah nggak bisa, pasti ya. Akan makan waktu. Sedangkan blok trauma ini waktunya juga singkat, 1 bulan ya. Iya, dokter, 1 bulan. 1 bulan.
Sebenarnya blok ini enggak, kalau 1 bulan itu berapa SKS? 4 ya? Iya dokter, 4 SKS. 4 SKS. Sebenarnya trauma ini enggak cukup dibilang 4 SKS sebenarnya. Ya, bahkan minimal ya 6 SKS sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi deh? Bertanya, silakan. Maaf dokter, untuk jadwal yang tentang trauma medula spinalis kira-kira kapan ya dokter? Ya siap-siap aja, mungkin yang udah tahu kebiasaan saya, mungkin ya kayak tadi aja, begitu saya udah bisa memastikan malam ini saya nggak ada aktivitas operasi atau apa, ya mungkin saya minta kalian. Ya. Baik dokter. Jadi sementara kalaupun kita kuliah, mungkin kalau Rabu ya mungkin siangnya ya, mungkin ya. Ya, mungkin di siangnya ya. Bukan, kan ada yang jam 10 sama jam 13 ya. Iya dokter. Kan itu yang sub A sama sub B-nya ya. Ya. Kalau umpamanya, karena itu jam kerja sih deh ya. Jam kerja. Kalau umpamanya itu nanti nggak bisa, mungkin habis sisa lagi. Seperti sekarang ya. Baik dokter, nanti dikonfirmasi kembali. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Sepertinya cukup. Insya Allah cukup dokter. Saya ada ngasih tutorial nggak ke kalian? Kelompok. Saya nggak tahu sih jadwal kelompok, tahu saya. Ya, nanti kalau ada kelompok yang dapat tutorial atau skill lab sama saya kabari ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan kuliah kita pada malam hari ini, kita tutup. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dokter. Izin live ya. Izin live. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dokter. Ya.